Thank you latihannya hari ini. Jangan lupa besok lusa kita kumpul lagi di gereja buat acara Natal kita. Sebelum bubaran doa dulu lah ya. Aku pimpin ya. Bapa dalam surga, terima kasih sekali lagi Engkau mempertemukan kami kembali di tempat ini. Kami bisa kembali mempersiapkan apa yang hendak kami tampilkan di acara Natal besok lusa Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami persiapkan selama beberapa bulan ini bisa Engkau gunakan sebagai perpanjangan tangan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati perjalanan pulang kami, agar kami tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you ya guys. Bye-bye, hati-hati di jalan. Aduh, ada flash sale nih. Keren. Aduh, barang ini keren banget. Fix. Aduh, tas yang warna ungu ini bagus banget. Tapi mahal gimana ya? Hai Mary, Cece pulang. Malam baru pulang, emangnya Cece dari mana? Biasa dari gereja, ada gladi buat acara Natal besok lusa. Dari gereja lagi. Nggak sekalian pulangnya subuh aja. Maksud kamu apa, Mer? Cici tahu nggak sih keadaan rumah kita sekarang tuh lagi kayak gimana? Aku tuh bingung sama Cece. Harusnya yang Cece lakukan itu kerja. Kita tuh lagi butuh uang, Cece. Kalau Cece cuman nggak tahu ngapain ke gereja wasting time, mending nggak usah deh. Itu tuh harusnya nambahin uang saku aku. Ya ampun Mer, uang yang Cece kasih kamu pakai untuk apa sih? Udah habis lagi. Udahlah, Cici nggak usah tahu Cici pakai uangnya buat apa. Aku pakai uangnya buat apa? Yang penting harusnya tuh Cici tuh kerja. Kita tuh lagi butuh uang, Ce. Nggak usah ke gereja, nggak ada guna. Ngapain ke gereja? Mer, terus terang ya Cici nggak suka ya kamu ngomong kayak gitu ya. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan selama ini, mana mungkin kita bisa hidup kayak sekarang tanpa mama dan papa. Udah! Stop hormatin aku! Aku gak mau dengar-dengar lagi soal Tuhan. Di mana Tuhan waktu papa ninggalin kita dan mama meninggal? Ce? Bentar Mer, bentar. Bentar Duduk, ya. Ce, duduk. Cici nggak apa-apa. Aku ambil minum dulu. Cici duduk aja deh. Makasih ya Mer. Ke dokter. Nggak apa-apa Mer. Kecapean aja kali. Duduk, baring dulu, Ce. Mer, sebenarnya ada hal yang selama ini Cece pengen cerita ke kamu. Tapi kayak yang kamu tahu kan, kita jarang ada di rumah bareng kayak sekarang.
Kalau Cece ada di rumah, kamu nggak ada. Kalau kamu di rumah, Cece nggak ada. Cece tahu, mungkin sekarang kamu lagi marah banget sama Cece. Kamu lagi kecewa sama keadaan kita. Tapi Cece harap setelah Cece cerita hal ini ke kamu lebih bisa ngerti keadaan kita. Jadi gini Mer ceritanya. Nggak tahu sih Mary masih ingat nggak ya, waktu Papa ninggalin kita 10 tahun yang lalu. Waktu itu Cece masih kuliah dan kamu masih kelas 4 SD. Waktu itu Mama nangis-nangis lihat Papa tiba-tiba beresin baju. Papa mengkhianati Mama dan dia memutuskan untuk meninggalkan kita bertiga. Kamu, Cece, dan Mama. Waktu itu Cece juga sempat lihat wanita asing selingkuhan Papa nunggu dalam mobil di depan rumah kita. Papa lebih pilih pergi bersama wanita itu, Mer. Papa dengan tega mencampakkan dan meremukkan hati Mama serta kita berdua. Cece benar-benar gak habis pikir sih Papa bisa sekejam dan sejahat itu sama kita. Waktu lihat semua kejadian itu, Cece benar-benar sakit hati, Mer. Cece gak bisa ngomong apa-apa, cuman bisa nangis. Sedih, Mer. Apalagi setelah Papa akhirnya benar-benar pergi meninggalkan kita. Mama jadi mengurung diri di kamar. Setiap hari Mama menangis. Bener deh, Cece bingung banget waktu itu harus bagaimana. Cece setiap hari berusaha mengetuk pintu kamar Mama, berharap Mama membuka diri. Tapi sampai akhir, Mama tetap tidak membuka pintu. Dalam keadaan seperti itu, gak mungkin dong Cece gak cemas dengan keadaan Mama. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, Mama terus meratap dan menangis sendiri di kamar. Sampai akhirnya kesehatan Mama perlahan mulai terganggu dan memburuk. Lalu Mama terserang komplikasi yang membuat Cece terpaksa harus cuti kuliah demi menemani Mama yang sakit. Ibarat habis jatuh tertimpa tangga, selalu saja ada hal yang membuat keadaan kita memburuk. Hanya dalam waktu 6 bulan setelah kepergian Papa, Mama juga pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Rasanya Cece nyaris menjadi gila saat itu, Mer. Cece sadar kita berdua benar-benar gak siap menjadi anak yatim piatu. Cece gak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup ini tanpa orang tua. Cece gak tahu bagaimana harus membiayai studi kita berdua. Bahkan Cece juga gak tahu kita akan makan apa setelah itu. Tapi satu hal yang Cece tahu, kita masih punya Tuhan, Mer. Hari itu, setelah Cece dampingi Mama untuk terakhir kali, Cece masuk ke kamar. Cece nangis dan berlutut di hadapan Tuhan, memanggil Tuhan dan memohon supaya Ia menguatkan kita berdua, Mer. Selain kau tiada yang
Tuhan, Tuhan, ini Dinda Tuhan. Dinda datang ke hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau tahu, Tuhan, Dinda dan Mary gak siap, Tuhan. Kami gak siap jadi anak yatim piatu. Kami gak siap, Tuhan. Dinda bingung. Dinda bingung, Tuhan. Gimana Dinda bisa merawat Mary setelah ini seorang diri? Apa yang harus Dinda lakukan, Tuhan? Dinda buntu. Tuhan, di sini Dinda memohon dengan sangat, Tuhan. Dinda memohon agar Engkau menguatkan kami berdua. Dinda mohon, Tuhan, tolong kuatkan Dinda, tolong kuatkan Mary, agar kami tidak kehilangan iman kami, agar kami tetap berserah dan bersandar pada Engkau. Tuhan, Dinda yakin kalau Tuhan membiarkan ini terjadi pada kami, maka Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kami. Engkau pasti akan menemani kami, menyertai kami sampai akhir. Dinda, jujur ya, aku sangat marah dan kecewa sama Tuhan. Tapi ada satu waktu, aku ingat, aku mulai merasa lebih baik. Waktu aku lihat Dinda mulai pacaran dengan Ko Revan. Lalu kalian juga berencana akan menikah. Waktu aku mulai merasa ada harapan, keadaan ekonomi kita akan mulai membaik. Ya, aku pikir Ko Revan kan pengusaha muda, pasti bisa dong menopang kebutuhan hidup kita. Tapi semua harapanku buyar seketika. Justru di saat Cece mau nikah, aku benar-benar gak habis pikir. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa? Kenapa di saat keadaan kita mulai kelihatan membaik, Tuhan seolah-olah buat kembali menjadi tidak baik? Sulit, sulit buat aku percaya Tuhan yang seperti itu. Maaf ya Mer, Cece belum sempat cerita tentang apa yang sebenarnya buat Cece batal nikah waktu itu. Waktu itu memang Cece dan Ko Revan sudah menyiapkan pernikahan. Kami sudah menghubungi semua vendor wedding. Namun ada satu hal yang tidak Cece duga terjadi. Dan itu merupakan hal yang tidak bisa Cece toleransi. Jadi gini ceritanya.
'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Baby, just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Baby, oh, it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Gimana? Kamu suka nggak dengan gaun yang tadi? Suka dong. Yang warna ungu itu kan? Iya. Aku duluan ya. Aku agak nggak enak badan nih. Oke, Dan Edin. hati-hati ya. Jangan Ayo. lupa kabarin kalau udah sampai. Oh siap, pasti dong. Oke, sip. Duluan ya. Ya. Revan, bentar. Kelupaan. Mau ingetin, besok sih kita ada gladi pemberkatan pernikahan loh. Di gereja. Besok. Iya, besok. Aduh Din, besok tuh aku ada ketemu sama klien. Tapi kan kita janji udah jauh hari. Dan Pak Pendeta bisanya cuman besok malam. Tapi ini tuh kliennya tuh penting banget. Acara pemberkatan nikah kan kita cuman jalan, terus diberkati Pak Pendeta, udah kan gitu aja. Ya nggak seenteng, sepele itu dong, Revan. Itu sih kita menghadap Tuhan loh. Kita mau mengikat janji kita di hadapan Tuhan loh. Masa kamu agak bete kayak gitu sih? Tuhan lagi. Kamu dengar gak sih kamu ngomong apa? Kamu bahasnya Tuhan terus, Tuhan terus. Maksud kamu apa? Nih ya, aku dari dulu aku tuh pengen jujur sama kamu satu hal. Selama ini aku ikut kamu ke gereja. Itu bukan demi Tuhan. Itu demi kita. Parah sih Van, aku gak nyangka sih kamu ngomong kayak gitu. Selama ini aku pikir kamu ikut aku ke gereja itu karena kamu pengen mengimani Tuhan yang sama kayak aku. Terus sekarang kamu ngomong kayak gitu ke Ya aku. udah, kamu sekarang maunya gimana deh aku tanya? Dari awal kan aku udah bilang ke kamu ya. Kalau aku tuh mau menikahi orang yang seiman sama aku. Dan seiman yang aku maksud tuh bukan kayak yang kamu bilang barusan dong. Ya udah sekarang aku tanya pokoknya kamu maunya gimana? Ya kalau kamu kayak gitu mau gimana, batalin aja dong. Kamu mau batalin pernikahan kita? Mau gimana lagi? Ya udahlah terserah kamu, aku juga udah pusing.
Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Mer, kalau Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita dan setia atas setiap janjinya pada kita, sesungguhnya tidak ada alasan buat kita untuk tidak setia kepadanya. Jalan hidup kita mungkin gak mudah ya. Kita harus kehilangan papa mama dalam waktu singkat. Cici tidak jadi menikah. Tapi ketika kita harus memilih, jangan sampai kita memilih kehilangan iman kepada Tuhan. Kalau kita lihat ke belakang hidup kita, meskipun kita sekarang menjadi anak yatim piatu, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak membiarkan kita hidup berkekurangan. Kita mungkin memang tidak berkelebihan, tapi apa yang kita butuhkan selama ini bukankah telah dicukupkan? Cece bisa bekerja seperti saat ini dengan gaji yang meskipun tidak besar, tapi melalui berkat Tuhan itulah kebutuhan hidup kita sehari-hari dicukupkan selama ini. Terkait keberatan Mer yang menganggap Cece kelihatannya jadi lebih banyak menghabiskan waktu di gereja, sebenarnya Cece punya alasan tersendiri. Semoga Mer bisa mengerti Cece setelah Cece cerita hal ini ke Mary. Sebenarnya sejak beberapa bulan lalu, Cece merasa kurang sehat. Kepala Cece terasa pusing dan menusuk-nusuk. Cece sudah coba
minum beberapa macam obat. Tapi rasa sakitnya tetap masih terasa. Akhirnya Cece memutuskan untuk pergi konsultasi ke dokter. Siang, Dok. Halo, siang Dinda. Gimana keadaanmu beberapa hari ini? Sebenarnya, Dok, saya tuh kemarin kan bilang ke dokter kayak sering sakit kepala kan. Ya. Beberapa waktu ini tuh makin parah dan nggak cuma sakit kepala, kadang pusing, mual gitu dan kayak makin sering gitu loh, Dok. Makin mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Ah, begitu. Nah, jadi kemarin kita sudah melakukan serangkaian tes. Kita sudah melakukan treatment. Kita sudah melakukan CT scan dan juga biopsi. Nah, didapati dari hasilnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Dinda. Wah, apa itu, Dok? Apa hal yang serius? Nah, begini Dinda. Kemarin kan saya kasih lihat ya. Nah, kemarin Dinda bilang kepala Dinda sakit ya kan. Nah, di bagian kepala Dinda itu ada sedikit pembengkakan. Nah, setelah dites bisa dipastikan pembengkakan itu yang menyebabkan rasa sakit Dinda adalah sel kanker. Kanker, Dok. Ya. Nah, untuk kasus Dinda ini sudah masuk tahap stadium 4. Sebelumnya Dinda ada keluarga yang bisa saya ajak bicara tidak? Saya cuma tinggal punya satu adik, Dok, dan gak mungkin saya minta dia kesini untuk dengar kabar seperti itu. Nah, ya sudah, kalau begitu saya langsung kasih tahu Dinda saja ya. Nah, untuk kasus yang mirip seperti punya Dinda ini bisa sembuh asalkan melakukan beberapa kali treatment. Tapi ada juga yang memang tidak. Nah, itu semua tergantung kepada Dindanya lagi. Dinda harus optimis untuk sembuh. Dan saya juga akan melakukan yang terbaik untuk Dinda. Tapi kalau treatmentnya nggak berhasil gimana, Dok? Nah, itu saya juga tidak bisa pastikan ya Dinda ya. Yang harus kamu lakukan adalah kamu optimis dan juga berusaha semampumu. Kamu harus yakin kamu harus sembuh. Ya. Tuhan, apalagi ini, Tuhan. Kamu harus optimis ya Dinda ya. Pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way. The faithful, encouraging the weary, the life a steering testament.
sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race, not only for the prize, but as those who gone before us, let us live to those behind us. The heritage of faithfulness has sown through godly love. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave Lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all, our hopes and dreams have come and gone, and our children sing through all we love behind. Make the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road which must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. Oh, may all who come behind us find us faithful. Find us faithful. Find us faithful. Find us faithful. Sebelum Jedina berpulang ke rumah Bapak, Cece cerita banyak hal yang tidak saya ketahui sebelumnya. Cece cerita gimana pergumulan iman dia, bagaimana dia bergumul waktu Papa dan Mama ninggalin kami.
waktu Cece batal menikah. Dan yang terakhir, waktu Cece terdiagnosa kanker otak. Kisah hidup keluarga kami mungkin tragis bagi sebagian teman-teman. Mungkin ada juga teman-teman yang pernah mengalami hal seperti kami atau sedang mengalaminya. Tapi satu hal yang bisa saya katakan, jangan pernah kehilangan iman. Karena itulah yang saya lihat dari Cedinda. Dia berjuang sampai akhir hidupnya. Dia tetap setia. Sampai nafas terakhirnya. Beberapa hari, beberapa waktu sebelum Cedinda pergi, Cece bilang sama saya bahwa sejak Cece terdiagnosa kanker, waktunya udah gak banyak lagi. Dia lakukan, dia melayani Tuhan dengan sekuat tenaganya. Bahkan dia gak mau kasih tahu teman-teman persekutuannya. Dia gak mau merepotin teman-teman gerejanya dalam biaya pengobatannya. Yang Cece lakukan apa? Dia berserah. Dia bersandar. Bahkan dia gak salahkan Tuhan. Cedinda mendoakan saya. Cedinda mendoakan saya supaya saya bisa kembali lagi sama Tuhan. Karena saya telah meninggalkan Tuhan sebelumnya. Cece terus ingatkan bahwa Tuhan itu setia atas janjinya, setia menolong kita, menolong setiap kehidupan kita. Cedinda juga bilang, kalau semua masalah, tragedi, pergumulan, semuanya itu tidak ada yang sebesar pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Cece juga bilang, kalau kesetiaan Tuhan Yesus memikul dan menapaki jalan salib itu seharusnya jadi kekuatan bagi setiap kita. Saya bersyukur punya seorang Cece
dengan iman yang luar biasa. Di akhir-akhir hidupnya, waktu itu dia terbaring. Cece menatap saya. Cece memegang tangan saya. Dan Cece berpesan, supaya saya kembali lagi sama Tuhan, supaya saya setia sampai akhir hidup saya. Saat itu, yang saya lakukan hanya bisa menatap Cece di hembusan nafas terakhirnya. Dan saya bilang, Cece, saya mau kembali lagi sama Tuhan. Saya mau kembali setia, seperti Cece setia sama Tuhan. God of my youth, I remember your call on my life took me home. Your love has seen me through all my days. I'll stand here by your grace. On this altar, I'll give you my heart. Tells of the story I have with you, my Lord. I want the world to know, God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Forever and ever, Jesus, you alone in a glory reign. Forever and ever, with you I walk this narrow way. God of my forever, and forever I'm with you. My life is saved with a price. Your sacrifice redeemed my soul. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, adakah di tempat ini, di malam ini, setelah teman-teman melihat serangkaian kisah drama ini, mungkin teman-teman melihat kepada diri teman-teman, apakah sampai saat ini teman-teman masih bergumul, teman-teman ragu, oleh karena teman-teman diperhadapkan dengan pergumulan, kesulitan, atau masalah yang tidak habisnya datang dalam hidup teman-teman. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia mengerti bahasa air mata kita. Tak kala ketika kita menghadapi pergumulan, kita menangis. Kita bertanya, Tuhan, Kau di mana? Tapi teman-teman, bukti kasih Allah yang terbesar adalah Yesus yang datang ke dalam dunia. Dia mau mati di kayu salib demi kita, manusia berdosa. Dan di dalam Yesus kita ada pengharapan. Walaupun di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, tubuh kita habis lenyap, tetapi Tuhan adalah bagian kita untuk selama-lamanya. Pada malam hari ini teman-teman, biarlah malam ini tidak berlalu begitu saja. Biarlah malam hari ini menjadi satu momen pribadi bagi setiap kita untuk kembali melihat Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau setia kepada Engkau Tuhan. Sekalipun ada pergumulan, kesulitan, aku tahu bahwa Tuhan terlalu besar mengasihiku. Di dalam dunia ini cuma sementara. Pergumulan yang dialami di dalam hidup ini cuma sementara. Tapi Kristus berkata bahwa Dia akan bersama dengan kita, memegang kita, menuntun kita sampai pada akhirnya, ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Marilah selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kau anak-anak muda, setialah sama Tuhan. Komitlah mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita. God of my forever. Teman-teman, mari kita nyanyikan refrainnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
teman-teman, marilah kita mengambil waktu tenang pribadi kita masing-masing. Biarlah saat ini kau berdiri di hadapan Tuhan. Kau bisa datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Mungkin kau tidak bisa berkata-kata, tapi biarlah pada malam hari ini Tuhan menjamah engkau. Tuhan menjamah engkau. Sehingga kita boleh setia sama Tuhan. Setia kepada Tuhan. Datang secara pribadi, teman-teman. Datang pada Tuhan. Kalau engkau saat ini engkau sudah mulai lelah, engkau sudah mulai karena masa-masa pandemi ini engkau sudah mulai merasa suam-suam. Kerohanianmu sudah mulai menurun. Kau sudah tidak merasakan apa-apa ketika bahkan kau beribadah di hadapan Tuhan di hari Minggu. Biarlah malam hari ini kau datang kepada Tuhan. Aku mau kembali padamu Tuhan. Tuhan, aku mau bangunkanlah jiwaku ya Tuhan. Sehingga aku bisa menyembah Engkau. Hidup mengalami Engkau. Ambil waktu pribadi berbicara sama Tuhan. God of my forever. Datang sama Tuhan. Biarlah Tuhanku menjadi selama-lamanya di dalam hidup teman-teman. Biarlah engkau yang hari ini berlelah beban berat, temukanlah kelegaan di dalam Tuhan. Pandanglah pada salib Kristus yang mengasihi kita. Berjalanlah mengikuti Tuhan sampai akhir. Mari kita nyanyikan lagu refren ini sekali lagi dengan lebih lembut, yang menjadi sebuah komitmen bagi kita. God of mine forever, forever I'm with you. My life is sacrifice, oh sacrifice, within my soul, God of my forever. God of my forever, and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Sekali lagi teman-teman, saya mengajak kita untuk mengangkat tangan bersama-sama. Kita katakan God of my forever. Forever Tuhan, ini kami Tuhan. Lihat kami Tuhan. Inilah komitmen kami. Kami ingin setia sama Tuhan sampai akhir kami. Di masa muda kami Tuhan, kami ingin katakan, forever I will sing.
My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih. Engkau mengingatkan kami untuk kami bagaimana setia sama Tuhan. Karena kami tahu di dalam perjalanan hidup ini kami kadang-kadang merasa lemah. Dan kami tahu kalau kami bisa kuat berdiri itu bukan karena kehebatan kami. Tetapi karena Tuhan yang menopang kami. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, di tengah-tengah pergumulan zaman ini, di tengah-tengah pergumulan di masa muda kami, biarlah Tuhan menguatkan kami, memberikan kami topangan untuk melangkah di dalam segala pergumulan apapun. Sehingga kesulitan apapun tidak akan menggoncangkan ataupun menghancurkan iman kami di dalam Engkau. Topang kami Tuhan. Sehingga kami bisa kuat. Dan kami pun mau datang di hadapan Tuhan, memohon Tuhan menopang dan menguatkan kami sehingga pada akhirnya, sampai akhirnya nanti kami ditemukan setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.